hearts ignite, the fire burns. In the shadows, lessons learned. Rise again, the world adjusts. Sadarkah kalian, dari banyak perjalanan penting dari gugurnya Garuda Muda dari Korea Utara di Piala Asia U17, salah satunya tiket ke Piala Dunia bukanlah hal yang mudah. Masih banyak perjuangan super ekstra. Semua terobosan wajib dicoba sebab waktunya tak banyak. Hanya tinggal beberapa bulan persiapan sebelum berangkat ke Piala Dunia U17 Qatar. Dari sini, mungkin dari kubu kepelatihan dan federasi harus sedikit satset buat mencari solusi. Setiap kesusahan itu pasti ada solusinya, dan mungkin pengambilan pemain keturunan kembali adalah jalan terbaik untuk sekarang. Tapi dalam waktu yang singkat dan padat ini, siapa saja sih yang bisa membela Garuda? Kita nggak punya waktu lagi buat membujuk ataupun tawar-menawar. So inilah beberapa pemain yang bisa langsung gabung timnas U17 secepat mungkin demi mencatatkan tinta sejarah di Piala Dunia. Sky. In this moment, worlds collide. Don't afraid, it's time to come back. Together we'll face the track. Through the storm, we won't look back. In our veins, the fire's back. Di Indonesia, bakat memang selalu ada, tapi jalan selalu terasa buntu. Sepak bola Indonesia hanya bisa menatap tanpa bisa merangkul. Namun waktu telah berubah, arah telah ditentukan, dan kini Garuda tidak lagi terbang sendiri, tapi sedikit tak terarah di atas lapangan. Gugurnya Garuda Muda di Piala Asia U17 yang berlangsung di bulan April menjadi kisah kesuksesan yang tak boleh berpuas diri. Selanjutnya, selang 7 bulan saja atau tepatnya 27 November 2025, skuad Azwan Nova Arianto akan kembali bertarung di Qatar pada Piala Dunia U17. Di sana Garuda Muda akan kembali terbang, membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Namun kita nggak boleh pasrah akan keadaan atau percaya bahwa mereka mampu menciptakan keajaiban. Keberuntungan memang ada, namun perlu digarisbawahi bahwa itu terjadi atas usaha juga. Mimpi Evandra Florasta, Sabi Goli, dan kawan-kawan akan dipertaruhkan selama 3 pekan lebih. Sekitar 48 tim dari berbagai penjuru dunia akan bertarung, termasuk timnas Indonesia U17 yang telah mengamankan tiket emas. Dan Coach Nova sepertinya tak akan puas buat mengembangkan pemainnya saja. Ada sebuah mindset terbuka dalam otak juru taktik 45 tahun tersebut. Ia telah belajar banyak dari sang guru, Sintayong, bukan hanya untuk sekedar mengembangkan pemain, tapi juga memoles pemain yang lumayan matang untuk jadi jalan pintas via pemain diaspora. Silent whisper. Sejauh ini, skuad Garuda U17 hanya membawa satu nama pemain diaspora berdarah Indonesia, yaitu Matthew Baker. Dan terbukti, di usianya yang baru menginjak 15, sebagai salah satu pemain termuda di skuad, Baker mampu bersaing di kancah Asia. Pemain yang menimba ilmu di Melbourne City U18, bahkan U23 ini telah banyak menukarkan ilmu buat rekan-rekannya. Terlebih bagi Baker sendiri, membela timnas Indonesia adalah sebuah kebanggaan. Ia nggak salah pilih timnas Indonesia untuk ke Piala Dunia, di saat dirinya dipanggil oleh timnas Australia juga. Pemain kelahiran 2009 ini juga telah mengakui bagaimana dirinya dihargai di sini. Sehingga ia juga bakal kembali menarik perhatian diaspora lain, terutama ada rekan dekatnya, kemungkinan besar bakal comeback ke Garuda Muda. Lucas Rafaeli. Pemain kelahiran 2008 di California, Amerika Serikat ini merupakan rekan dekat Baker yang dimaksud. Lucas Lee sangat dekat dengan Baker sejak keduanya bergabung ke timnas Indonesia U16 pada 2024. Tapi kalau begitu, kenapa Lee nggak dibawa ke Piala U17? Ya, perlu diketahui, Lucas Rafaeli memang sudah memiliki paspor Indonesia. Dirinya merupakan anak dari orang Indonesia asli. Ibunya dari Bandung, sedangkan ayahnya dari Solo. Ia juga merupakan bagian dari skuad U16 di Piala AFF 2024.
Pada Piala Asia U17 2025, sejatinya Lee dipanggil oleh Nova Arianto. Hanya saja, pemain diaspora yang tinggal di Amerika ini tak bisa hadir karena tidak diberikan izin oleh pihak sekolahan yang sedang melangsungkan ujian. Berposisi sebagai gelandang tengah, salah satu skill yang dimiliki oleh Lukas ialah punya kemampuan untuk mencetak gol dari jarak jauh. Ia bisa menjadi sebuah opsi memperkuat skuad, bahkan jadi kunci di lini depan ketika sedang tumpul. Dan pada Piala Dunia U17 mendatang, Lukas hampir dipastikan ikut kembali ke timnas. Ia akan menjadi bagian penting dari skuad untuk memperjuangkan kepentingan bangsa. Dan secara usia, ia tergolong masih bisa, mengingat pada November 2025 usianya masih menginjak 17 tahun cuy. Hand in hand we'll turn the tide. Every step with love as guide. In this moment worlds collide. Don't afraid, it's time to come back. Together we'll face the Dean Aysel The Shepherd. Selain Lukas Lee yang tinggal main, sepertinya kita masih butuh tambahan dari Belanda. Dan pemain U17 yang punya kualitas super, salah satunya adalah Dean Aysel. Pemain kelahiran 2008 ini sejatinya sudah sangat ngebet buat membela negeri leluhurnya. Dean mengaku punya garis keturunan Indonesia dari sisi ayahnya, di mana sang nenek berasal dari Surabaya, sedangkan kakeknya dari Bandung. Atas dasar itu, Dean sangat ingin karena ideal untuk masuk timnas. Hanya saja, dalam pengakuannya saat interview media lokal tanah air, mengaku belum dihubungi PSSI, dirinya masih menunggu. Kakek dan nenek saya lahir di Indonesia, nenek saya dari Surabaya, dan dari Bandung, mereka tinggal di sana ketika masih muda. Kemudian mereka datang ke Belanda, dan ayah saya lahir di Belanda. Jadi darah ayah saya sangat Indonesia, ibu saya dari Belanda, jadi hanya pihak dari ayah saya yang dari Indonesia, ungkap Dean Aysel kepada bola.com. Ya, dengan proyek Coach Nova dan PSSI yang makin luas membelah dunia, maka bukan tak mungkin PSSI akan berusaha memberikan paspor kepada Dean Aysel secepatnya. Mengingat ia sudah sangat percaya dengan Indonesia dan kemampuannya di atas lapangan juga tak main-main. Terbukti, walaupun masih 17 tahun, namun pemain ini telah masuk dalam jajaran pemain penting AZ Alkmaar U19. Posisinya sebagai penyerang juga sangat ideal buat dobrakan ketika buntu seperti saat menghadapi tim sekelas Korea Utara kemarin. Di level U17, sebelumnya karirnya lebih dulu bersama PSV dan cukup awet. Dean Aysel promosi ke tim U17 PSV pada 2023. Bersama PSV U17, Dean Aysel tampil cukup impresif dengan raihan 8 gol dan 2 assist dari 22 pertandingan di Liga Belanda U17. Dan sejauh musim 2024-2025, Dean Aysel The Shepherd telah mencatatkan 2 penampilan dengan torehan 1 gol buat AZ Alkmaar U19. Maklum saja, level baru di tim U19 bukanlah hal yang mudah, tapi yang jelas ia masih bisa jika ingin terbang ke Qatar bersama Garuda. face the track. Through the storm we won't look back. In our veins the fire's back. Fake Muller, Latu Peirisa. Namanya mungkin belum sefamiliar seperti nama-nama sebelumnya. Namun yang pasti, Fake Muller sangat berminat untuk bergabung ke Garuda Muda untuk menaklukkan dunia. Mengutip dari suara.com, Fake Muller Latu Peirisa merupakan pemain 16 tahun kelahiran 10 Desember 2008 di Den Bosch, Belanda. Ia memiliki garis keturunan Maluku dari Desa Haria, Kecamatan Sapurua, Maluku Tengah, melalui kakek dari pihak ibunya. Dengan tinggi badan 180 cm, Fake memiliki postur ideal untuk posisinya sebagai bek. Saat ini, ia bermain untuk tim Willem II Tilburg U17, sebuah akademi sepak bola Belanda yang dikenal menghasilkan pemain top Eropa seperti Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, dan Alexander Isak. Oleh karenanya, ia sangat pas buat mengisi garis pertahanan yang ternyata masih lemah sampai kebobolan 6 gol. Namun kecintaannya kepada sepak bola Indonesia bukan hanya sekedar basa-basi. Fake mengikuti perkembangan timnas Indonesia, termasuk ketika timnas U17 lolos ke Piala Dunia U17 seperti sekarang. Makanya bek 16 tahun ini sangat pas menjadi opsi yang cepat, karena telah mengetahui seluk-beluk timnas Indonesia U17, ya kan? In a rising tide.
Pada akhirnya, semua tahu kalau kita butuh tambahan amunisi yang gak main-main jika ingin menorehkan sejarah di kancah dunia. Bakat didikan lokal memang sudah berkembang dari sebelumnya, namun perlu diingat jika sepak bola kita baru bangun tidur. Tak ada yang instan, tak ada buah manis yang baru ditanam kemarin. Butuh pupuk penyegaran buat mempercepat proses pematangan agar lebih mudah dan membuahkan hasil, ya kan? So, kalian setuju nggak dengan proyek ambisius di Piala Dunia U17 dengan pemain keturunan? Coba ketik pendapatnya di kolom komentar ya.